Jadi memang dahsyatnya sedekah pembersih WC, dahsyatnya celana dalam dibalik, dahsyatnya BH dibalik, itu keselamatan tuh bos. Kalau ilmu RDAY, jadi sedekah pembersih WC kalau perjalanan jauh wajib 100.000, celana dalam dibalik wajib, BH dibalik wajib. Ya itu memang karena saya sering nonton itu Pak Haji ya, jadi kami laksanakan juga itu semuanya Pak Haji. Sampai anak-anak saya suruh semua tuh Pak. Celana dalam dibalik. Oh kemarin pada dibalik gak? Ya, ya udah kebiasaannya Wow, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ya itulah. Kalau nggak dibalik bos, lewat bos. Ini ada tamu RDAY orang Cirebon. Mamahnya dokter. Ya. Anaknya di Semarang kuliah, dibeli mobil baru Grace bos. Belum ada plat nomornya. Dipakai, bukannya nginjek rem, dia nginjek gas. Mobilnya masuk ke dalam truk tronton, hancur. Tapi putrinya pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, selamat. Jos, tinggal di mana bos? Di Medan Pak. Medan. Sehari-harinya apa bos? Hari-harinya ini Pak ada usaha apa sih, kebun gitu Pak. Hah? Kebun. Kebon? Iya Pak. Kebon gimana? Di Medan. Oh di Medan. Oh tanamannya apa? Sawit Pak. Oh sawit. Iya Pak. Oh berapa luas bos? Kalau sekarang tinggal 7 Pak. 7 hektar. Heeh. Oh iya, iya. Jadi tanah nggak sewa, milik pribadi. Iya Pak. Nah tuh 7 hektar gimana ngawasin bos? Segitu Orang luas 7 hektar. Ngawasin kelapa sawit, nggak dicolongin bos? Brondolnya yang pada rontok-rontok, ya nggak percayain aja, dipungutin. Pak. Dipercayain ke ini aja Pak. Ya ada yang jaga. Ada yang jaga. Heeh. Ya maksudnya sama yang jaga nggak di itu, nggak dicolongin. Nggak tahu. Nggak tahu. Udah berapa lama bos punya kelapa sawit? Sebenarnya dari ya, kalau sebelumnya kan ada 20 Pak. Udah dari 2013 lah Pak. Cuma udah pada kejual semua. Oh dijual. Iya. Oh. Sekarang udah tinggal yang itu. 7 hektar. Iya. Dari rumah ke kelapa sawit berapa jauh bos kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau kebunnya itu di Jambi Pak. Oh Jambi. Rumah lo di Medan. Iya. Berapa jam bos Jambi Medan? 2 hari. 2 hari. Iya. Gimana ngontrol ya bos? Percaya aja Pak. Ya Allah, mana ada karyawan dipercaya bos? Gue yang di depan mata aja pada culas-culas bos. Iya. Gimana ngawasinnya? Dapat duitnya gimana? Dikirim Pak. Oh dikirim. Nah, Ini penjualan kelapa sawitnya gitu. iya. Ini kan jadi langsung ke apa? Agennya ngambil ke lokasinya gitu Pak. Jadi lo ngambil? Nanti dari pegawai apa yang jaga itu ngirim ke saya. Oh, Itu. transfer. Iya Pak. Dapat berapa bos sebulan bos kira-kira tuh bos? Alhamdulillah ya Dari kelapa sawit? sekitar 8 gitu lah Pak. 8 juta? 8 juta? Iya. Tiap bulan? Iya Pak. Oh. Nah ini lo ke RDAY taunya dari mana? Istri Pak ini lagi di kamar mandi. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh istri yang lihat Iya, YouTube. Pak. Iya. Terus dia cerita ke lo. Iya. Ngomongnya gimana dia? Iya, ini ada apa? Apa itu gitu Pak? Apa? YouTube gitu kan Pak. Kayaknya lari gitu loh. Kayaknya saya lihat juga kan. Dia tertarik Pak.
Iya, iya. Jauh juga ya Jambi ke Medan. Tinggal di Jambi. Tinggalnya di Kelapa. Medan, Pak. Hah? Tinggalnya di Medan. Tinggalnya di Medan. Iya. Kelapa sawitnya di Jambi. Iya. Ayo bos, sini bos. Sini, maju duduk sini. Kasih minumannya, Pot. Kasih minuman. Yes. Selamat datang nih dari Medan. Apa yang ibu tertarik dari YouTube-nya RDAY sehingga ibu jauh-jauh dari Medan maksain ke RDAY? Medannya tinggal di mana? Di kotanya atau di desanya? Di kotanya, Pak. Kotanya. Di mana tuh kalau di Medan? Di Krakatau. Krakatau. Iya, Pak. Oh iya. Jadi kalau Medan, ibu asli Medan, bapak asli Medan, atau Iya. ibu Medan, bapak asli mana? Sama-sama asli Medan, Pak. Jadi marganya apa Medan bapak? Kalau saya Nasution. Nasution. Kalau ibu? Saya orang Gayo, Pak. Hah? Orang Gayo. Orang Kayo. Gayo. Aceh. Oh Gayo. Iya, Aceh. Oh Aceh. Aceh. Nah, Oh iya iya. Ketemunya di mana bu sama bapak bu? Saya kan kebetulan Pak, apa namanya, dokter nih. sama adik, Pak. Bawahan adik saya. Oh adik kelas. Iya. Adik saya, adik kandung, kedokteran juga kuliahnya. Oh teman sama ibu. Kakak. Saya adik kelasnya. Adiknya Bapak? Iya gitu Pak. Jadi dijodohin gitu loh Pak. Jadi ketemu pas saya koas gitu Pak. Oh pas koas. Gitu Pak. Dijodohin sama si ganteng. Wow luar biasa. Jadi ibu lahiran tahun berapa? Saya 83 Pak. 83. Bapak? 78, Pak. 78. Oh, iya. Apa bu yang tertarik dari YouTube-nya RDAY kalau boleh tahu bu? Saya kan lihat-lihat di YouTube itu banyak yang terkabul gitu ya Pak ya. Jadi pengen aja gitu Pak. Datang ke sini gitu. Pengen lihat lah gitu. Memang sebenarnya sih saya lihat di YouTube itu ini benar nggak ya gitu. Ini bener gak sih ya? Aduh. Dari Medan jauh-jauh ke Bogor ya. Ini bener apa enggak nih udah sampai Bogor ya kan? Terus Alhamdulillah benar. alhamdulillah bener. Udah lihat anak yatimnya? Belum Pak, tadi datang langsung. Langsung kemari tadi Pak jumpa, Pak. Ketemu Pak Sopian. Oh iya. Langsung ambil aja langsung nunggu sini. Oh langsung sini. Nah kalau ibu sehari-hari apa kegiatannya? Tadinya PNS, Pak. Oh. Cuma baru bulan 1 semalam lah, Pak. Ya. Diberhentikan. Oh iya. Jadi sekarang nggak ada kegiatan? Nggak ada, Pak. Oh iya. Jadi maksain ke RDAY apa hajatnya boleh tahu? Maksain ke RDAY apa nih hajatnya ibu sama bapak? Itulah. Bebas. Apa hajatnya? Bisa inilah, Pak. Ini Pak, kami ini kan dari Iya. dulu Pak banyak kena tipu nih Pak. Banyak kena tipu. Suami awalnya kontraktor gitu. Kontraktor di mana? Di perkebunan, Pak. Hah? Perkebunan. Oh di perkebunan. Bangun apa tuh? Kantor, kebun, jembatan, konstruksi lah, Pak. Oh konstruksi. Oh iya. Jadi terlalu percaya gitu kan Pak sama orang, kasih uang, nggak ketemu lagi sama orangnya gitu. Habis itu saya bilang udahlah nggak usah jadi kontraktor lagi gitu kan, usaha aja. Terakhir itulah Pak, adalah memang sedikit kebun kan, terjual juga gitu, habis lah itu sekarang. Jadi makanya saya bilang ini jangan lagi lah gitu. Makanya saya tonton YouTube Pak Haji kan, makanya saya udahlah ke sana aja coba gitu, saya bilang gitu. Makanya kami paksain lah nih Pak kesini gitu. Nah kalau saya boleh tahu nih, Iya Pak. berarti ibu di hari tua ibu dan hari tua bapak kalau bisa uang datang sendiri ya? Maunya iya Pak. Iya dong. Iya. Kan kita udah dari dulu nyari duit. Iya. Kalau bisa sekarang duit nyari kita dong. Iya. Kalau kita masih nyari duit berarti kita nggak bedanya dulu dong masih muda. Janganlah duit nyari kita sekarang. Nah kalau duit mau nyari kita, coba bapak perhatiin ke ibu yang ada di kertas. Ada berapa sifat yang ada di ibu pak? Kalau saya boleh tahu pak. 18 sifat yang ada di ibu, ada berapa sifat tuh pak?
1 sampai 18. Ada gak di ibu semuanya tuh Pak? Enggak semua, Pak. Enggak semua. Ada berapa coba? Coba ada berapa Pak? Ngeluh, jengkel, Nah, 2 baru. kepancing jengkel, 3, Bawel, Pak. 4, dendaman, 5, Mikir. 6, sedihan, 7, hampir semua sih. 8. Udah ya. Udah Nah, Pak. sekarang dibalik. Coba ibu lihat di bapak, ada berapa sifat yang ada di bapak bu? Yang 18 bu, coba. 18 sifat bu. Coba bu. 18 sifat ada berapa? Jengkelan, mancing Ya. jengkel, Ya, cemberut, ya. 3, cemburu, 4. Cemburu. jutekan, jutek, Jutek. 6 ya. ya. Nah, mau saya Pak, Bu, itu penyakit hati itu yang tadi Bapak sebutin, Ibu sebutin itu namanya penyakit hati. Ya. Adanya di hati. Oh nggak boleh Pak Haji penyakit hati, nggak boleh. Karena di dalam satu badan ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak semuanya. Nah, segumpal daging itu apa? Hati. Jadi kalau hati kita rusak, rusak semuanya. Nggak boleh, nggak boleh. Gimana caranya tuh? Supaya penyakit hatinya tuh nggak ada. Emang ada Pak Haji? Hadisnya ada, terangin lu coba. Terangin, saya ke toilet bentar. Terangin. Nyambung ya dari Pak Haji ya, tentang sakit hati, bukan sakit hati, beda ya. Bedanya sakit hati sama penyakit hati. Kalau cemburu itu yang sakit hati, ya Bu ya. Iya. Kalau sakit hati itu Rasulullah SAW memang pernah memberikan arahannya pada sebuah hadis yang masyhur, diawali dengan kata-kata ingat, berarti warning, penting. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad tersebut. Tapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad. Apa itu? Kata Rasulullah, dia itu adalah hati. Maka kita harus berusaha seoptimal mungkin untuk terhindar dari penyakit hati secara psikisnya. Kalau penyakit hati secara fisiknya, Bu Dokter pasti tahu, pasti kemana-mana kalau sakit hatinya luar biasa itu. Nah, kalau penyakit hati secara yang psikisnya itu akan mempengaruhi ke banyak hal. Dan itu pun bisa menimbulkan penyakit fisik juga ya Bu Dokter ya. Bisa timbul penyakit fisiknya juga, darah tinggi keluar, asam lambung, dan lain sebagainya. Nah, secara psikis kalau penyakit hati itu dominan, sifat-sifat negatif itu dominan di dalam hati kita, maka pancaran energi yang ada di dalam diri kita itu adalah energi yang negatif. Kalau yang positif yang ada di dalam diri kita, maka itulah yang akan menjadikan energi positif. Keluar cahaya ilahi, nur ilahi. Dan itulah yang Bapak hajatkan, yang diajarkan Pak Haji tadi, rezeki ngejar kita. Kenapa demikian? Karena kalau positif itu seperti halnya kita nanam bunga di taman bunga, di sekitar rumah kita dibikin taman bunga yang semerbak, mewangi, memancing kupu-kupu pada berterbangan datang. Tidak harus kita ingin kupu-kupu mengejar kupu-kupu. Kalau kita ngejar kupu-kupu, capek, lelah, butuh waktu panjang, jatuh bangun, dipegang kupunya rusak. Tetapi kalau kita tanam bunga seperti tadi itu di sekitar rumah kita, maka kupu-kupunya yang akan datang. Kita tinggal menikmati. Demikian juga yang diajarkan Pak Haji tentang
rezeki yang ngejar kita. Kita bersihkan hati kita dari sifat yang negatif, pancarkan sifat positif, dan itulah yang kita tanam di dalam hati kita, taman hati, taman yang indah hati kita yang menarik, sehingga yang datang orang yang baik, orang-orang yang membantu kita, bukan orang-orang yang datang tapi membohongi, datang menipu, datang menggerogoti kita, datang menjerumuskan kita, kasih proyeknya bodong, sabkonnya nggak jalan. Itu orang-orang yang negatif yang datang. Kalau kita positif, maka itu akan tereliminir. Nanti orang-orang yang negatif akan dihindarkan, dihilangkan dari sisi kita oleh Allah SWT. Itu di hadisnya. Kalau di ayatnya ada di surat As-Sams, kata Allah, kalau mau beruntung maka bersihkan jiwamu. Wa qad khaba man dassaha. Rugi kita kalau mengotori jiwa. Yang untung yang mana? Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan hatinya dari sifat-sifat itu. Maka Pak Haji katakan, jangankan 18, 5 aja tidak boleh. Jangankan 5, 1 saja tidak boleh. Karena dari 1 itu akan menghancurkan semuanya. Kata Allah, rugi, bangkrut, buntung. Wa qad khaba man dassaha. Rugi orang yang mengotori hatinya. Beruntung orang yang mensucikan hatinya, membersihkan hati kita. Begitu. Jadi rezeki mengejar kita yang Bapak Ibu sampaikan tadi, Pak Haji sampaikan, itu dasar utamanya adalah bersih dari sifat-sifat yang negatif yang dirangkum Pak Haji dalam sifat 18 itu. Jadi nomor 1, ibu percuma juga kalau ibu nyari duit, bapak nyari duit dengan sifat yang 1 atau 5 atau yang 18 itu ngerogotin. Gitu. Bukannya yang datang keberkahan tapi murkanya Allah. Kenapa? Kan itu penyakit hati. Nggak boleh. Kan hadisnya tadi disebut. Ayatnya. Ada ayatnya. Ayatnya apa coba? Ulangi lagi biar dimudeng. Ya, diulangi tadi. Dan kalau ayatnya kan jelas sekali ya di surat As-Sams itu. Mau untung, kata Allah kan gitu kan, bahasa gaulnya kan gitu. Mau untung, bersihin dong hatimu. Gitu. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntung orang yang membersihkan hatinya, jiwanya. Mau rugi. Kalau mau rugi, wa qad khaba man dassaha. Kalau mau rugi, kotori hatimu. Bahasa gaulnya gitu, arti gaul. Kalau arti ini kan, beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Tetapi akan rugi orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Artinya apa? Dikotori dengan sifat yang itu, maka akan rugi. Rugi dalam arti luas, termasuk Pak Haji sampaikan tadi, kalau kita negatif, kotor, maka digerogoti. Ya uang ada aja yang datang yang negatif. Pengeluarannya banyak, nggak terkontrol. Mobil dandan, rumah dandan, ada aja. Rumah belum ada. Hah? Belum ada rumah Pak Haji. Apa? Belum ada rumah. Mana mic-nya? Nggak dengar. Belum ada rumah, makanya pengen punya rumah. Gitu. Bisa Bu, tapi percuma nih sekarang saya ajarin nih. Cair 10 miliar. Kalau masih ada sifat 18 di ibu gimana? Saya ajarin nih, cair 10 miliar nih. Tapi kalau bapak masih ada 18, duit masuk, keluar lagi. Atau saya tanya, duit kenapa kamu nggak mau masuk? Nggak mau, karena di bapak atau di ibu masih ada musangnya. Ayam, masuk nggak ke dalam kandang? Nggak mau. Kenapa ayam nggak mau masuk? Kan lo dipelihara sama ibu sama bapak. Waktunya bertelur dong, dia nikmatin hasil. Di dalam kandang ada musangnya. Oh, jadi ayam nggak mau bertelur,
Karena di kandang ada musangnya. Nah musangnya apa? Itu tadi sifat 18. Satu nggak boleh. Kalau 18 berarti 18 musang. Seperti itu Pak Haji. Iya betul. Seperti itu. Makanya kebanyakan orang udah korupsi, udah duit banyak, amit-amit yang baik, ketangkep bos. Udah duit banyak bisa ketangkep. Kalau bisa mang jangan ketangkep, orang udah aman. Ada aja sialnya. Tuh, kita udah nyimpen amit yang baik, ketahuan lah. Janganlah. Coba praktekin bos. Apalagi lo positif, negatif aja bisa minus. Apalagi positif. Nah coba lo introspeksi diri. Caranya apa Pak Haji biar ngilangin sifat 18? Lo dari bangun tidur sampai mau tidur ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi isinya positif aja, ini negatif dihancurin sama positif. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lama-lama dia mati bos. Tapi kalau lo nggak ngucapin alhamdulillah, dia berkembang. Nomor satu mau tahu bos, setan nih nomor satu, setan amemi yang punya sahabat. Setan nomor satu yang diberantakin apa? Ekonomi dulu. Kalau udah ekonomi, nanti apa? Rumah tangga. Rumah tangga. Kalau udah rumah tangga, aduh, awalnya ekonomi. Nah, gua mau lo langgeng, bos. Harus langgeng. Gimana caranya lo harus langgeng? Ya makanya lo harus ajar tuh. Sifat 18 nggak boleh ada. Bisa Pak Haji, harus bisa dan pasti bisa. Pelan-pelan ya Pak Haji, iya nggak apa-apa. Karena kan lo juga baru kenal sama gue. Iya, Pak Haji. Nanti kapan lo ada waktu kita ngobrol lagi yang kedua. Ngobrol lagi yang ketiga, ngobrol lagi yang keempat. Saya maunya lo harus punya duit 10 miliar. Karena kalau lo punya duit 10 miliar, istri dan anak sayang banget. Tapi kalau kita nggak punya duit 10 miliar, yang ada ribut mulu. Jangan. Terus apa lagi bos? Sama Saya ada lihat masih dakdikduk ini Pak Haji. Antara percaya nggak percaya gitu bisa ketemu Pak Haji. Apa? Masih dakdikduk, nggak percaya. Dakdikduk? Iya. Dakdikduknya kenapa? Apa? Nggak percaya gitu bisa ketemu langsung gitu sama Pak. Nggak percaya bisa ketemu Iya, langsung. itu Pak Haji masih grogi gitu. Terus Pak Haji kemarin itu saya kan nonton YouTube Pak Haji ada bilang kan tai lalat gitu ya Pak Haji ya. Apa? Tai lalat lalat. kan Teh lalat di mana? Di tete. ya merah. Di tete. Iya Pak Haji. Nggak apa-apa. Nanti ibu sifat 18 dihilangin dulu. Nanti udah hilang. Nanti saya ajarin tolak balanya. Oke Pak Haji. Heeh. Ini puting. Atas puting, bawah puting, kanan puting, kiri puting. Atas Pak. Di atas puting. Ada satu apa dua? Ada satu memang yang banyak sih Pak yang merah. Ada di sini. Di alat kelamin ada? Suami teman yang merah itu cuma saya. Hah? Yang merah itu cuma saya. Yang merah? Waduh. Di mana yang merah? Di tete? Iya Pak. Oh. Di sini. Kalau punya tai lalat merah, itu kita kalau punya rumah, bawaannya disekolahin. Bahkan kita bisa nggak punya rumah. Gitu. Tapi dihilangin dulu deh sifat 18 dulu. Pelan-pelan. Coba yang mana tuh ngilangin susah sifat 18? J, anak kecil dibawa ke sono bisa gak J? Dibuang ke laut J. Jangan dekat pintu J. Jengkel sama dendaman. Buang ke laut J. Jengkel sama dendaman sih Pak Haji. Iya, bisa gak tuh coba jangan. Soalnya percuma Bu. Sifat 18, ha? Itu yang susah itu Pak Haji. Apa? Itu yang susah itu. Harus dah latihan pelan-pelan. Harus dia latihan pelan-pelan. Soalnya kalau ibu nanti nggak punya rumah, nanti ibu nikahin anaknya. Nanti apa kata besan? Nggak punya rumah. Gimana caranya? Tutup pintunya apa ya? Anaknya siapa sih? Bawa keluar apa ya? Jauh-jauh. Udah tahu Pak Haji. Terus Pak Haji kami kan mau Hah? mau sedekah
mau sedekahin Mobil. mobil. Ya, sedekah apa? Mobil. Hmm? Bawa mobil Pak Haji. Hah? Mobil. Hah? Mobil. 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 Mobil apa? Aduh Pak Haji. Prado. Tahun? 2005. Tahun 2005. Nah, itu mobil yang pakai siapa tadinya? Saya Pak Haji. Oh iya, kenapa disedekain? Kenapa nekatnya dekain mobil Prado? Seperti Haji Marco, saya paksa sedekah Mitsubishi. Saya paksa sedekah Grand Max. Saya paksa, dia kan punya toko material, hobinya dagang material. Saya paksa suruh sedekahin toko materialnya. Tapi alhamdulillah dia praktekin ilmu RDAY 7 bulan, yang tadinya kontrakannya cuma 6, sekarang jadi berapa? 21. Yang tadinya nggak punya rukonya jadi 15. Pada saat dia sedekah mobil, dia diomelin, berantem abis sama bapak kandungnya. Ya betul? Coba dong, mana Mike? Pinjam, lo cerita. Dahsyatnya dipaksa sedekah mobil kesayangan. Mitsubishi dan Grand Max sama seisi toko material. Sampai berantem sama bapak kandungnya. Betul. Coba cerita, acting mulai. Iya kata Pak Haji, saya karena dulu sholat banyak yang bolong-bolong. Biasanya kalau saya di jalan, kata supirnya, Pak Haji ini lohor Pak Haji, kita berhenti dulu ya di rest area. Saya bilang, nanti aja di rumah gitu. Sampai rumah, capek, tidur, akhirnya bablas. Gitu juga untuk sholat-sholat apa? Sholat-sholat sunatnya saya jarang banget, terutama tahajud. Kata Pak Haji Marco, berani nggak sholat tahajud di sini selama 7 bulan? Ya udah, saya bilang saya mau. Karena saya sebelum ke Pak Haji, saya udah kemana-mana, udah muter-muter, Bogor. Ke dukun? Berapa dukun coba? Nggak kehitung Pak Haji. Sebutin biar dia semangat. Banyak. Coba dukun mana aja? Banyak. Iya, dukun mana aja? Di daerah saya udah banyak Pak, di Bogor, belum di Banten. Banten itu luas Pak Haji. Terus di Sukabumi sampai ke ujung Genteng sama. Terus sampai ke Surade Pak Haji. Jauh Pak Haji, sampai anak saya bilang, Pak kita mau kemana lagi nih Pak? Kok jauh sih, mau nyampe di mobil gitu anak-anak. Bilang nanti kalau ada tukang Indomaret kita berhenti, kita jajan gitu. Itu hampir setiap minggu kita cari-cari ya. Ke Sukabumi, ke Cianjur, Bandung juga ada, malah Jakarta juga banyak ya. Terus sampai ke Garut, ke Pamengpeuk sana, ujung sana, jauh banget, ke daerah Pamengpeuk. Terus akhirnya saya ketemu Pak Haji. Kenapa saya yakin? Karena pertama saya anak yatimnya banyak di sini. Saya ke sini pada ngaji, lagi ngijabin orang-orang. Dan saya juga tanya-tanya banyak terkabul. Saya bilang, dan anaknya juga ibadahnya juga banyak di sini. Dan Pak Haji nyuruhnya juga saya ibadah. Karena seperti isi saya, kalau hatam itu pas bulan puasa doang hatam Quran ya. Sekarang udah jadi kebiasaan baca Quran itu biasanya one day one juz. Sekarang isi saya nggak ada seperti itu. Lanjut terus. Dan bikin hati saya seneng juga ya melihat serang isi lagi baca baca Quran. Biasanya kan suara senam, wah macam-macam. Sekarang alunan lagi Al-Quran selalu terdengar. Terus pas saya tahajud, kata Pak Haji Marco, sebelum tahajud mulai Pak Haji ya, sedekah ekstrim, ibadah ekstrim. Berhubung saya lagi giro, terus uangnya nggak ada, saya bilang Pak Haji, saya punya mobil ini yang saya bawa, boleh nggak saya sedekah mobil? Ya boleh bos, kata Pak Haji. Berarti mobil lu ntar gue dandanin karena untuk anak jemput anak yatim. Anak yatim itu sebagian pada naik ojek, kadang-kadang kehujanan. Dan rumahnya itu jauh-jauh yang ada di sini doang. Ada tiga kecamatan yang anak yatimnya Pak Haji, jadi buat jemputan. Jadi saya berangkat naik mobil, pulang saya naik angkot. Sampai isi saya agak gimana gitu karena kita diri aja nyari angkot daerah sini. Terus datang bawa mobil, pulang naik angkot. Iya, terus saya bilang udah mah kita satu lagi aja kita sedekahin. Kita kan ekstrim, bukan 1 juta 2 juta, bukan puluhan juta, kita butuhnya lebih dari itu.
Akhirnya saya sedekahin Grand Max yang terakhir Grand warna Max. hitam ya Pak Yang Haji, kedua. ya. Terus tapi saya tetap sama istri nanya dulu, mama ikhlas enggak, mama ridho enggak? Ya kata istri saya ridho, karena selama ini juga saya beri ke orang pintar juga nggak gratis, semuanya harus di ini ya, air terus wapak isim semuanya harus dibayar sama saya. Pas sudah saya sedekah, bapak saya datang ke rumah, Haji dengar katanya kamu sedekah apa mobil ke Haji Dwi. Haji Dwi kan udah kaya, udah banyak mobilnya gitu. Iya Pak gitu. Langsung dibilang Diludahin. gitu. Allah bapak kandungnya. Istighfar. Gitu di rumah saya. Mau tetangga pada denger kali. Istighfar. Emangnya adik kamu semuanya pada punya mobil? Dia kan 9 bersaudara. Dia anak nomor Anak 1. pertama. Adiknya 8. Emang ada dia punya mobil semuanya gitu. Gitu. Langsung banting keluar banting Marah-marah. pintu. Terus beriring waktu, ketika saya kabul, bapak saya datang lagi. Haji masih ke Haji Dwi? Iya Pak masih. Ya udah di istiqomahin aja. Terus adik saya juga kan gitu kan, tahu saya ngasih mobil ke Pak Haji Dwi itu, zaman sekarang inget ini zaman sekarang gitu, berbagai macam gitu. Pas dengar saya kabul dengan jumlah yang banyak, adik saya masih ke kandang, masih ke Haji Dwi, masih salamin ya dari kita gitu. Ya begitulah ketika kita lagi maaf ya terpuruk itu, saudara pada kabur semua, teman-teman juga saya telepon udah pada ketakutan semua, ketar-ketir. Setelah dia kaya raya, Ketika keliling kita kembali Eropa, lagi, Asia. jadi ada acara apa? Haji Marco datang ya, ulang tahun datang ya. Oh pokoknya itu undangan sampai banyak banget. Jadi ketika kita lagi di bawah, orang pada ngindar. Kata eyangnya Pak Haji, ada gula ada semut. Kalau lagi banyak uang, semut pada datang. Kalau nggak ada gula, semuanya pada pergi. Gitu. Tapi yakin karena saya datang kandang. Saya dari tahun 2014 sampai sekarang 2025 ya, itu saya tahu banget ya udah banyak yang terkabul, sahabat-sahabat kita udah terkabul. Makasih Pak Haji. Yes. Dia di saat dia kaya raya, tajir melintir, adeknya yang 8 kemari ngasih mainan anak yatim, ya kan? Perosotan apa tuh permainan. Saya bilang kok beda Haji Marco, beda Ji. Di saat dia punya ruko 15 pintu, kontrakan 21 pintu, keliling Eropa, keliling Asia. Makanya ya heran lah. Makanya karena itu pengen istilahnya di dunia ini udah terlalu banyak gitu. Iya, bikin tajub Allah ya. Iya. Seumur-umur kan lo belum pernah sedekah mobil kan? Seumur-umur. Dari bujangan, dari gadis. Iya. Alhamdulillah setelah lo bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub kita. Insya Allah pasti. Iya, sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita, orang kita nggak bikin takjub Allah, nah, bikin takjub Allah dengan ibadah ekstrim atau dengan sedekah ekstrim. Kemarin juga ada yang sedekah mobil ya. Mobil apa tuh? Strom, mobil Strom Tata yang kayak Fortuner. Paksain bos, ini juga gue paksa bos. Ini lebih parah lagi, seisi toko materialnya disedekain. Seisi toko materialnya, kan dia hobinya di toko material. Jadi hobinya dia dengan dia sedekain seisi toko material, kan dia jadi nggak bisa ke toko. Orang isinya disedekain semua, 7 truk. Iya, jadi 7 truk, cat, paku, paralon, triplek, semen, pacul, gagang pacul. Pokoknya semua deh. Ya ketika benang. itu kita kan maunya semuanya instan. Kata Pak Haji Marco, semuanya butuh proses, jangan protes. Kalau protes bertemu sama Allah makin jauh. Ya saya bilang tuh, ya udah kita maaf ya. Udah kita ibaratnya terlanjur basah, kita teryakin, ya udah apa yang kita miliki yang dengan harapan-harapan yang kita inginin dari balasan dari Allah, ya udah saya bilang, mama kita sedekain aja isi material. Terus isi material Pak Haji mau apa? 7 truk angkut semuanya. Terus Pak Haji bilang, bos kalau lo
pengen terkabul, sedekahin apa yang lu sayangi, apa yang lu cintai. Ternyata saya waktu itu ada beberapa cincin berlian dari waktu itu saya beli di Amsterdam yang ngosok itu orang Yahudi. Terus itu saya sedekahin ke Pak Haji untuk sedekah. Kedua, terus Burung merak. burung merak, kakak tua, ayam bokis, ayam peluk, burung nuri, beo, saya sedekahin bawa ke sini semua. Sampai Pak Haji bikin kandang, ya Pak Haji ya. Itulah prosesnya. Nggak seperti kita balikin telapak tangan kayak kata Perancis komsi kamsa kayak gitu. Jadi semuanya butuh proses dan beda orang tuh beda waktunya terkabul. Ketika saya terkabul lama Pak Haji, karena kata Pak Haji banyak bolong-bolongnya. Jadi 7 bulan baru terkabul. Tapi alhamdulillah sebetulnya sebelum terkabul yang besar-besar itu yang kecil-kecil sudah terkabul, dari sakit, dari masa utang kecil-kecil, perseteruan dengan tetangga itu udah pada beres semuanya. Dan istri jadinya biasa kita apa-apa juger. Maaf ya nama ekonomi ya. Belum bayar listrik juger semuanya. Belum bayar anak sekolah juger, teriak ngegas terus kayak gitu. Perempuan. Itu yang bikin bikin kepancing jengkel. Tapi sekarang dengan ada ilmunya yang 18 itu, ketika saya menanyain papa harus bayar apartemen anak saya yang di Jakarta, langsung kita belum pegang uang nih gitu. Saya bilang, mama jangan ngegas, ini kita punya punya hajat gede. Akhirnya kita saling introspeksi. Terus tetangga biasanya bilang tuh, Pak Haji sejak ke kandang jarangnya teriak-teriak. Ternyata tetangga dengerin juga. Nggak, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang gitu, mama kita punya Hajat. Gede hajat apa gede jengkel? Gede jengkel gitu. Mama kata Pak Haji jalanin, syukurin, nikmatin. Ya kita lagi calm down lagi, kita udah main ngeng. Makanya kalau ada yang tamu yang bilang isinya ngegas, bapak suaminya ngegas, itu dalam hati ke saya itu gue banget. Gue banget. Jadi nggak apa-apa bos, nanti lo ke masjid, nanti lo ijab sama Allah, nanti diaminnya sama anak yatim, nanti dianterin sama kru gue ke sana. Saya mau sedekah mobil Mitsubishi atau Toyota Prado. Saya mau sedekah mobil Prado. Ini mobilnya, ini BPKB-nya atau ini STNK-nya, ini mobilnya sayang. Amin, hajatnya apa? Amin gitu. Boleh bos. Nanti lo ijab aja. Manjur kok bos, kan ini contohnya. Makanya udah selama ini di dunia kan Pak Haji, makanya yang pasti di akhirat kan Pak Haji, makanya Ya. dipaksain. Banyak kok bos, ada yang sedekah Land Cruiser, LC, Land Cruiser. Kalau pasutan nyedekain apa pasutannya? Robicon. Karena kami tinggal itulah. Abi sama Lisa apa yang disedekain? Hah? Hammer. Nonton Pak Haji memang. Ada nonton. Ada nonton memang di YouTube-nya. Nonton? Iya. Oh mbaknya nonton? Iya, saya nonton. Kan sering nonton Pak Haji juga memang. Iya. Aku. Ada lagi itu di rootnya Humpus ngasih mobil apa? Toyota Alphard. Di rootnya Humpus. Tommy Soeharto. Humpus punya anaknya Pak Harto. Di rootnya Humpus. Ngasih Alphard, Toyota Alphard. Iya. Sama. Manjur bos, tenang aja bos. Kita nih kan ngeri. Kita lebih puas mobilnya ditarik sama leasing. Ya, Kita lebih puas mobilnya ditarik sama debt collector. ya, benar Pak Haji. Iya kan? Kenapa nggak kita nyerahin aja ke Allah? Nih Allah, tukerannya 10 miliar ya per bulan ya. Nih Allah, tukerannya 10 miliar ya per bulan. Begitu. Maaf Pak Haji. Iya. Biasanya kita kalau lagi ada problem, kita jalan sama anak istri, makan di mana, nonton di mana, pulang lagi ke rumah, baik lagi sama problem yang sama, tagihan, keuangan segala macam. Ketika kita kembali ke Allah, kita setelah sholat, itu tenang, kita ngaji, kita tenang, kita sedekah, itu buat hati kayak seperti hati itu dikasih makan tuh sama sedekah. Jadi itu
buat batin ya tuh. Iya, benar. Tadinya kan kita lagi pusing nih kayak kita berangkat makan di mana nonton, kalau nggak pergi ke Bandung kemana jalan-jalan, balik lagi ke rumah rutinitas yang sama ya gitu. Jadi ketika saya mulai belajar ibadah di malam hari, kita berserah di sama Allah, itu hari-hari itu kita berasa gue udah memberikan terbaik sama Allah, gue udah berusaha, walaupun kita nggak tahu ya diterima atau enggak, tapi udah kita berbuat. Jadi kita melalui hari itu dengan enak aja, tenang aja, enak-enak aja gitu. Kita yakin bahwa kita telah berbuat sesuatu yang kata Pak Haji kan, tanam tuai. Jadinya kita ya siap-siap aja, yakin aja bahwa kita dapat kabul atau Allah ngerti kita yang terbaik. Gitu. Pastilah. Terus kedua nih bos, setelah lo udah sedekah nanti mobil Prado, bisa gak sih bos nanti sampai di rumah sifat 18 nggak boleh ada? Gimana caranya tuh? Sifat 18 nggak ada. Ngilanginnya tuh, yang tadi, yang di kertas, nggak boleh ada. Bisa gak tuh? Bisa, pastilah Pak Haji bisa. Harus bisa, ya kan? Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat, ya nggak boleh jengkel. Nah lo paksain, harus bisa. Harus bisa. Terus Pak Haji kan kami ini kan selama ini tinggal di Medan nih. Apa? Selama ini kan tinggal di Medan. Tinggal di Medan. Usaha kan ada di Jambi Pak Haji. Kira-kira nih Pak Haji, kaminya ini kan selama ini hanya via telepon gitu kan Pak Haji, percaya kirim gitu kan. Kira-kira kami ini baiknya itu menurut Pak Haji tetap di Medan kah? Apa dekat di usaha aja gitu Pak? Dekat di usaha dong. Dekat di usaha. Kalau nggak dekat di usaha gimana? Nanti usahanya siapa yang ngawasin? Mbak, saya ini kan di sini. Sapi saya di situ tuh. Aja kadang karyawan saya nggak makanin sapi saya, ya betul. Gua kepel loh, jawab loh. Ini kan yang ngurusin sapi nih, nggak makanin, nggak ngontrol. Dia pulang turun aja ke kamar nih. Gue bilang tuh sapi bos. Sapinya akhirnya tadinya berdiri, akhirnya sapinya tidur. Kenapa? Karena tuh sapi nggak suka jerami. Dikasihlah sama anak buahnya jerami. Harusnya kan dia mandornya. Marah dong ke karyawan. Kasih dong rumput. Jangan kasih jerami. Lah saya datang. Habis pripat nih. Pripat begini saya iseng ke belakang. Itu sapinya kemarin kan masih berdiri. Kok sekarang gak bisa berdiri? Saya bilang, saya omelin sama dia. Lu gimana sih? Gak taunya saya selidik. Saya kirim anak buah supir saya tobang tanyain. Sama anak-anak gak dikasih rumput pak. Dikasihnya jerami. Sapinya nggak suka jerami, sukanya rumput. Kalau maupun jerami yang hijau. Ini dikasih jerami yang udah kuning, udah coklat. Ya udah, akhirnya tepar. Itu aja deket mata ya. Gimana nih Jambi Medan? Deketin lah. Berarti di usaha lah ini Pak Haji. Iya, saya punya soang, angsa. Kan telurnya banyak. Iya Pak Haji. Ini telurnya pada nggak ada. Aduh, sudah. Itu tadi Pak Haji. Diambilin, dijualin nama Suro. Iya betul? Betul nggak? Ini gua kepel loh. Namanya Suro. Saya bilang lo setorin dong Suro, telur soangnya nanti kan diceplok. Iya benar Pak. Didadar buat anak yatim makan. Ini nggak ada. Pak katanya telurnya soangnya nggak bertelur. Lah mana mungkin ada jantannya betinanya, ada nggak bertelur? Ya, itu. Dah, kambing nih kambing. Ini kambingnya kemana katanya? Katanya kambingnya keguguran. Emangnya perempuan keguguran? Mana ada kambing keguguran? Dasar. Padahal kan ini depan mata nih kambing. Iya benar Pak Haji. Aja kadang karyawannya dableng. Iya. Deketin bos usaha. Deketin. Gak boleh ada yang dipercaya. Kita harus kontrol. Kuda juga gitu kuda. Kita lahiran ya di atas ya. Laporan. Pak Haji kudanya kembung anaknya. Lah itu ngawininnya aja kita habis 17 juta. Ngawinin doang kuda 17 juta. Itu anak kan kita tungguin sampai lahir. Kenapa lahir jadi kembung? Oh si goblok. Turunin gak anak kudanya?
Saya marahin kakak saya kan perempuan nih suaminya. Turunin nggak lu? Lu mesti nurut sama gue walaupun gue adiknya lu mesti nurut. Diturunin, hidup tuh, hidup nggak? Hidup. Kenapa? Karena di atas kan kena angin. Jadi mesti turun ke bawah. Jadi dikasih dindingnya tembok atau kayu. Jadi anget tuh anak. Jadi kalau lari-lari nggak kena angin. Hidup tuh sekarang. Itu harus dikontrol ya Pak Haji. Harus dikontrol bos. Nggak bisa kita percaya. Makanya orang bilang, Pak Haji itu kok ada 1 juta hektar jalan. Siapa bilang? Tapi kan kosnya gede. Dia ada SOP-nya kan. Kalau kita kan pribadi bos. Nggak, udahlah. Kita deketin aja, kontrol. Cari. Yang ada udah terjual gitu semua Pak Haji. Makanya habis. Yang ada habis. Bukannya harusnya orang kalau... Kecuali kalau lo nggak mau ngontrol, lo mesti sedekahnya lebih gede daripada pengeluaran. Sedekahnya harus gede karena sedekah tuh tolak bala. Biar lo di Medan, usaha lo di Jambi. Kalau sedekah lo gede, aman. Nggak pernah memang Pak Haji. Sedekahnya lo kurang bos. Makanya itulah dipaksain. Saya juga yang bilang kemarin tuh Pak Haji kan, karena dia kan sayang kali tuh. Jadi saya bilang daripada kemana-mana gitu kan Pak Haji, udahlah kita sedekah aja. Karena jujur aja Pak Haji, selama ini memang kami sedekah ya nggak seperti orang umumnya lah Pak Haji kan, ya cari yang paling kecil gitu kan Pak Haji. Dan awal-awal hari itu waktu main-main proyek kan Pak Haji, suami juga deket sama orang ya, seperti orang pintar gitu. Berapa lama juga gitu sama dengan Haji Marco, mungkin dah kemana-mana ya. Kami juga seperti itu Pak Haji. Ya mencari itu tadi lah Pak Haji kan, kepingin berhasil gitu Pak Haji. Yang ada malah ya itu tadi bangkrut, ditipu, proyek habis. Ada dikasih mertua juga deposito habis juga, semua lah Pak Haji. Kebun sawit habis. Habis lah intinya semua. Jadi saya Awalnya kelapa sawit berapa? Ini tinggal 7 hektar kira-kira. Awalnya berapa hektar? ada memang nggak banyak lah Pak Haji, 20 hektar gitu. 20 hektar. Berarti lossnya 13 hektar dong. Itu Hah? udah habis. Apa? Yang 20 itu memang loss sudah habis semua Pak Haji. Yang 20 udah habis. Iya. Awalnya 40 Pak Haji. 40 hektar. Habis. Itu lain lagi yang dari mertua berapa? Ya udah ber-MM juga lah Pak Haji. Jadi makanya saya bilang Itu namanya mantap bos. Tau gak mantap? mantap apa? Makan tabungan. Aduh. Itu makanya mungkin itu juga Pak Haji, mungkin seperti Haji Marco cari kemana-mana, apa karena cari tumbal apa gitu. Karena pas jujur Pak Haji, waktu suami ada sama temennya itu yang seperti orang pintar itu, anak saya seperti Anak berapa semuanya? itu 3 Pak Haji. Oh 3. Laki berapa? Laki 1. Perempuan 2. Iya. Paling besar apa kegiatannya? Masih sekolah semua Pak Haji, masih SMA. Oh nomor 2. SMA kelas 1, Nomor 3. SMP kelas 2. Oke. Jadi itu Pak Haji, anak-anak semua 3 matanya jatuh gitu Pak Haji. Yang paling kecil kakinya masuk ke dalam sepeda, yang laki-laki matanya keculuk sama skuter. Jadi saya bilang kok macam Pak Haji semalam itu disuruh mandi mandi tanah kuburan mertua. Iya. Mama disuruh mandi air 7 masjid. Ya, Ya. 7 sumur. 7 sumur gitu. Macam lah Pak Haji, ritual-ritual yang disuruh-suruh ya. Kami kan karena itu tadi ya, ada yang diharapkan Itu supaya di proyek itu aman gitu loh Pak Haji katanya. jadi ada Biar proyeknya aman. Yang ada malah ngegerus aset kita, bos. habis. Iya, itulah habis semuanya Pak Haji. Jadi makanya saya bilang mungkin inilah jalannya Allah ya. Dijumpakan, saya nonton gitu Pak Haji, iseng-iseng lihat apa ya hari itu, Instagram apa ya, ada lewat gitu di beranda, terus saya tonton gitu. Terus saya bilang sama suami, kapan ya kita kesana gitu, cerita-cerita, ayolah kesana gitu. Gimana kok dengar-dengar cerita Abi Mas Abi sama Mbak Lisa
sedekah ekstrim. Jujur memang Mobil Pak Haji- Hammer. mobil Ada gak lo bos? Ada gak orang yang nyedekain mobil Hammer? Ada gak bos? Nggak ada. Ya nggak ada Pak Haji. Baru dengar makanya. Hammer 5 miliar bos. Mana ada. Orang mah nyedekain kalau bisa angkot. Dia Hammer yang disedekain. Hammer warna putih. Terus? Itulah Pak Haji, makanya saya pun pengenlah sedekah ekstrim. Cuman apa ya gitu. Makanya dengar-dengar kan Pak Haji banyak kan nengok di YouTube itu banyak gitu kan. Coba sedekah ekstrim apa aja ya. Kan terus saya pernah tuh WA Bu Ai nanya mau privat gitu Pak Haji kan. Maksudnya pengen jangan lama-lama gitu. Pengen gimana ya di Medan ya caranya privat. Orang kan pada datang gitu saya lihat Pak Haji ya. Iya. Pencerahan. Jadi saya bilang ayolah coba aja lah kita paksain, tanya sama Bu Ai berapa gitu kan Pak Haji, dikasih tahu nominalnya. Tapi kayaknya nggak afdol gitu ya video call gitu Pak Haji, pengennya datang gitu. Ya udahlah kita sekalian sedekahin aja lah itu mobil kesayangan. Gimana Pak, gimana yang saya bilang berani nggak? Berapa tahun pemakaian bos Prado? Udah lama Pak Haji, dari 2016 Pak Haji. 2016. Sebelumnya kan Pak Haji mobil juga kan ada beberapa itu memang Udah dijual semua Pak Haji. Kejual semua. ya BMW, Terus? Fortuner, Satu itulah. Jazz. Habis Pak Haji, Habis. ada berapa mobil gitu memang. Maka saya bilang udah satu-satunya udahlah. Saya bilang disedekahin aja nggak ada lagi, saya bilang gitu. Istilahnya daripada main judi di dunia ya, taruhan gitu mendingan pasti kalau sama Allah gitu kan Pak Haji. Makanya saya beranikan gitu. Ya udahlah. Pasti gitu, makanya masih dakdikduk nih Pak Haji sebenarnya. Dakdikduk? Iya, ketemu sama Pak Haji tuh gitu. Bisa langsung gitu, yang selama ini cuma tengok di YouTube ya. Pas Ini di jalan semalam itu ya, kenapa? remnya itu. Iya Pak Haji, ada cerita sedikit ini dari Medan kan. Kami tuh ada dengar juga kan Pak Haji di YouTube kan ada sedekah WC gitu kan Pak Haji. Apa? Sedekah WC kan, nonton di YouTube Pak Haji. Sedekah apa? WC. Oh, pembersih WC. Iya. 100.000. Iya Pak Haji. Kalau mau perjalanan Biar lancar. Iya, Harus sedekah wajib 100.000. Kemarin itu waktu berangkat ke sini itu saya yang sedekah dulu kata suami, biar kita lancar-lancar di jalan gitu. Jadi sebelum berangkat saya sedekahin memang Pak Haji 100.000. Tapi sampai di Pekanbaru ya. Di Pekanbaru Pak Haji memang setirnya kan mungkin katanya sih power steeringnya ya apa. Tapi sih selama ini saya pakai nggak ada apa-apa ya, namanya mobil mungkin dipakai mungkin aja kali kan Pak Haji. Iya. Jadi disitulah ada diganti apa ya, apa karet abu apa gitu. itu ya. Jalanlah kami akhirnya Pak Haji dari Pekanbaru, setelah itu dibongkar, jalan lagi kami lanjut sampai tadi mana? Sampai di Palembang. Nah, sampai di Palembang Pak Haji. Qadarullah ya Pak Haji. Mungkin kalau memang sebelumnya saya udah ada transfer juga sama Bu Ai untuk privat ini Pak Haji ya. Rem kami rupanya sampai di Palembang itu blong. Rem. Iya. Blong. Sampai Jadi syukurnya di kota Palembangnya itu Pak Haji. iya, baru selesai kami makan Pak Haji. Jadi dibilang tuh, kami kan nengok, kan kami nggak tahu tuh di Palembang ya Pak Haji ya. Kami cari-cari orang bengkel, nengok-nengok di Google. Saya langsung telepon tuh. Rupanya dia bisa dipanggil gitu Pak Haji. Montir. Jadi kami datang, dianya datang, kami telepon, bisa katanya. Karena kan posisi udah sore tuh Pak Haji, bengkel mungkin nggak ada lagi yang buka. Jadi saya telepon, bisa datang di mana posisi, bisa Sherlock. Bisa, saya bilang gitu. Datang dia lihat, kami langsung ada hotel situ dekat Pak Haji. Saya ke hotel, suami saya tinggal di situ, anak-anak ada merengek. Rupanya pas dibuka sama montir itu, dia kaget gitu. Kagetnya? Itu rem apa ya? Patah selang remnya itu patah. Apa? Selang remnya itu patah. Waduh. Kata- Fatal itu mah. Iya. Kata mekaniknya itu pernah ada dibongkar ini ya Pak, katanya gitu kan. Waktu yang di Pekanbaru Oh, ada itu. di Pekanbaru, saya bilang, wah syukur Pak sampai sini baru Berasa. jebol apanya itu. Baru jebol. Baru patah apanya itu. Jadi harusnya itu kan diikat, ada ikatan selang rem itu Pak. Iya. Cuma mungkin diikatnya nggak kuat, bautnya itu lepas. Lepas.
Jadi karena goyang itu dia patah jadinya. Itu Pak Haji. Jadi kata montirnya, ini Bu katanya gitu, ibu ini udah taruhan nyawa katanya kayak gitu. Apa? Udah taruhan nyawa. Wah, taruhan nyawa. Iya, karena ini remnya sebenarnya blong katanya kayak gitu. Jadi pas kami udah sampai di Palembang makan, setelah makan lah kami mungkin mau lanjut ke Jakarta itu Pak Haji kan. Jadi kami akhirnya nginap lah di situ 1 hari. Itulah untuk memperbaiki itu. Iya, Harusnya ini udah nggak selamat ini Bu katanya gitu. Kata dia. Iya. Jadi memang dahsyatnya sedekah pembersih WC, dahsyatnya celana dalam dibalik, dahsyatnya BH dibalik, itu keselamatan tuh bos. Kalau ilmu RDAY, jadi sedekah pembersih WC kalau perjalanan jauh wajib 100.000, celana dalam dibalik wajib, BH dibalik wajib. Ya itu memang karena saya sering nonton itu Pak Haji ya. Jadi kami laksanakan juga itu semuanya Pak Haji. Sampai anak-anak saya suruh semua tuh Pak. Celana dalam dibalik. Oh kemarin pada dibalik ya? Iya, udah kebiasaan wow, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ya itulah. Kalau nggak dibalik bos, lewat bos. Ini ada tamu RDAY orang Cirebon. Mamahnya dokter. Ya. Anaknya di Semarang kuliah, dibeli mobil baru Grace bos, belum ada plat nomornya. Dipakai, bukannya nginjek rem, dia nginjek gas. Mobilnya masuk ke dalam truk tronton, hancur. Tapi putrinya pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, selamat. Kan kemarin datang ke sini ucap syukur, Pak Haji, saya nggak ijab ya. Kenapa dokter? Saya mengucap syukur putri saya selamat. Nggak apa-apa mobil baru hancur, tapi putri saya selamat. Kok bisa dokter? Pakai celana dalam dibalik, BH dibalik. Sekarang putri saya udah mau ke sini, mau latihan kuda. Kan rumahnya di Cirebon ya. Saya bilang, nah terus kemarin yang dari Prabu Muli, Palembang, anaknya laki-laki celana dalamnya dibalik. Pacarnya celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Naik mobil, ngebut, nabrak tiang listrik, mobilnya 80% hancur, tinggal 20%. Tapi dia selamat sama calon mantunya. Dia datang kemari juga ucap syukur doang. Saya bilang, Bapak mau nanya apa sama Ibu? Nggak nanya, saya cuma ngucapin makasih, mobilnya hancur 80%, jadi langsung diganti sama asuransi. Tapi putra saya sama calon mantu saya selamat. Ada lagi nih tukang nih Pak, orang Indramayu. Jadi istrinya suka nonton YouTube, suaminya kan tukang. Kerja di lantai 12. Dibilangin sama istrinya, papa kan kerjanya kan konstruksi, tukang. Coba celana dalamnya dibalik, kaosnya dibalik. Kata suaminya, ngapain celana dalam sama kaos kutang, semuanya aja dibalik. Jadi celananya dibalik, bajunya dibalik, celana dalamnya dibalik, semua dibalik. Dia kerja di atas, kepleset jatuh ke bawah, ininya nyangsang kena besi, dianya ngegantung, hidup. Datang kemari maksain ucap syukur. Saya bilang, mau ditanya apa Bu? Enggak, saya cuma mengucapin syukur suami saya jatuh dari lantai 12 masih hidup. Nah, jadi itu emang wajib sedekah pembersih WC. Perjalanan jauh, misalkan kita mau pergi nih di bandara, kalau nanti pesawat 100.000, naik bus 100.000. Ya, karena kata Pak Haji kan kemarin itu ada juga harus ekstrim kan 1 juta tuh ya Pak Haji. Iya, tiap hari Jumat barokah. Wajib. Tapi hasilnya begini. Oh jadi bos udah meraktekin nih celana dalam dibalik. Pak Haji sama anak-anak udah. Saya juga. Ibu juga BH dibalik udah. Iya semua. Wow. Makanya saya bilang, padahal itu perjalanan Pekanbaru Palembang 1 harian ya. Iya. 1 harian Pak Haji, 12 jam. Makanya itu jalan terus tuh. Iya Pak Haji, makanya saya waktu di hotel saya tengok anak-anak sampai saya, ya Allah. Masih sehat. Masih iya. Kasih itulah Pak keselamatan, makanya saya sama Allah ya. Makanya dibilang montir itu Bu, ini sebenarnya kalau dengan posisi kayak gini ini udah lewat katanya gitu. Nyawa lah, udah pasti. Makanya semobil seisi-isinya. Iya, makanya saya pas lihat Pak Haji. Tapi kan Ibu niatnya mau sedekah tuh mobil. Iya, Pak Haji. Malah dihantarkan sampai RDAY. Makanya saya geblek. ini nyampe apa enggak itu
itu saya pikir ya Allah. Bos, biar semangat tepuk tangan dulu dong, Bos. Oh. Jarang-jarang. Iya, makanya saya bilang ya Allah, saya lihat tadi nih Pak Haji. Makanya saya bilang dagdikduk gitu Pak Haji, akhirnya bisa ketemu sama Pak Haji gitu bawa. Padahal kita belum kenal ya. Iya, benar, belum Pak Haji. komunikasi. Ibu kan komunikasinya sama admin saya, Iya. Bu Ai, belum sama saya kan. Iya. Tapi alhamdulillah Allah udah kasih jalannya aja. Iya, Pak Bisa Haji. ketemu Ya, itu aja saya udah bahagia Pak sampai Haji. sini. Wow, luar biasa. Itu luar biasa lah Pak Haji memang. Iya, Tuhan kasih ibu sama bapak selamat sama anak-anak ya. Udah gitu yang berangkat sekeluarga lagi. Iya, benar, Pak Suami, Haji. istri, Iya. anak 3. Kalau misalkan Allahnya kejem, Iya. udah sekeluarga gua habisin aja. Satu paket. Tapi kok enggak loh. Dengan niat sedekah, pakai cahaya dalam dibalik, sedekah pembersih WC 100.000, ada aja tolak balaknya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Medan, wow luar biasa. Medan Bogor Pak Haji. Medan Bogor. Medan terkenalnya lontong Medan. Iya Pak Haji. Kemarin saya habis makan lontong Medan. Lontong Medan di restorannya itu istrinya pengacara yang meninggal tuh. Oh, Hotma. Ya, kan istrinya kan mantan istrinya kan bikin Mami restoran Toko. kan? Mami Toko Pak Haji. Ya, gitu. Ada di Cipete. Lontong Medan. Dan iya Pak Haji. Kerupuknya merah. Jika Ambon Pak Haji. Oh, Mika Ambon. Ambon iya juga. Pak Haji Marco iya tahu juga Haji Marco. Sama bolu marang. Boleh benar. Sekali lagi, Dasar. ya, cuman karena Lu nggak jauh dari makanan. Karena jalan darat makanya nggak dibawa gitu. Sekali lagi nanti ya. Udah. Jadi nomor 1, ibu paksain sama bapak, coba sifat 18 nggak boleh ada. Satu pun nggak boleh ada. Karena ayatnya tadi, jangankan 18, 5, 1 aja nggak boleh. Karena bisa ngerusak semua ibadah kita. Sholat kita, sedekah kita, baca Quran kita, rusak gara-gara itu. Nah coba deh jangan. Jadi yang meraktekin siapa Pak Haji? Ya kita lah yang kita berhadapan ini. Anak terima beres aja, pokoknya kita aja. Gitu. Diusahakan Pak Haji. Bisa ya? Bisa. 1 ya. Tuh. Nah kedua, ibu coba praktekin seperti Haji Marco dan seperti tamu saya juga. Dia meraktekin anaknya prestasi. Dengan cara apa? Disuwuk. Dicamahan. Disawanan, disawamin. Udah saya kerjakan Udah? juga itu Pak Haji. Oh ya, sama kalau dia lagi anak-anak pada semalam. tidur. Enggak, memang Oh, dia mau? Alhamdulillah mau. Mau? Semalam itu mau ujian Pak Haji. Saya suwuk gitu Suwuk kan, Pak ya? Haji. Karena saya kan rajin tuh nonton YouTube Pak Haji itu. Iya. Jadi saya kerjakan itu. Anak-anak juga pada minta. Mah, kan Mama lihat YouTube Pak Haji. Apain mah biar ujiannya lancar. Biar lancar, betul. Jadi dan sedekah WC juga emang iya. Iya, sedekah pembersih WC wajib 100.000 kalau mau Semua ujian. Saya kerjain Pak Haji memang. Dan Tolak memang bala. Pengen juga memang Pak Haji sama anak saya nomor 1 bisa nggak ya, saya itu juga Pak Haji pengennya masuk Akmil, cuma saya bilang Bisa. anaknya kecil, saya bilang gitu, dan nggak mungkin lah saya bilang gitu, udah pesimis duluan gitu. Cuman, Bisa Bu, tidak ada yang tidak bisa. Tinggal nanti paksain disuwuk, dicamahan. Tiap hari lulus Akmil. Ada tamu RDAY Bu, lulus Akmil. Mamahnya kerja di BRI. Papahnya kerja di Penggadean. Kemarin dari sini ngucap terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah anak saya udah di Akmil. Udah mau lulus besok. Sekarang saya ijab. Sedekah senilai makanan favoritnya. Anaknya biar diterima di Kopassus. Ini mana ijab di sini? Gitu. Manjur. pasti ya Pak. Mamahnya di BRI, papahnya di Penggadean. Nah, tiga-tiganya anak-anaknya tiga-tiganya tuh pasien kita semua. Jadi mamanya, papanya, anaknya 3 juga. Perempuan laki. Nah, ini yang laki di Akmil. Kemarin ucap syukur. Bisa Bu, tidak ada kata tidak bisa. Ini kan anaknya diterima di IPB tanpa tes. Betul. Nah, sekarang di pramugari pindah. Aku mau di pramugari aja, Pak. Nah, di pramugari dari 100
25 orang, anaknya nomor 1. Disuwuk. Kalau mau tes, dilangkahin depan pintu sama mamahnya. Mamahnya nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam, dilangkahin 9 kali. Lulus, sekarang udah terbang Sriwijaya Airline. Manjur, anaknya nomor 1. Dari 1, 2, 3 yang lulus kan 20 orang dari 125. Nah, coba praktekin. Karena kayaknya tinggi-tinggi Nah, itu saya makan kayak nggak yakin. Anaknya cuma 156. Nah, pramugari. Pakai mic, bos. Jadi anak saya itu kurang tinggi juga, agak khawatir juga. Juga matanya ada apa? Ada silinder. Nah, sama. Oh, kita agak ngeri-ngeri juga. Ngeri-ngeri sedap kata Mas Regi. Jadi kita tetap sebelum tes itu ijab sama anak Pembersih WC. yatim. Bukan ijab dulu kata Pak Haji. Oh, anaknya ijab di sini. Ijab dulu bos kata Pak Haji. Ya kita ijabin dulu sama anak yatim. burung. Lulus tanpa kendala apapun, semuanya lancar, alhamdulillah. Terus aturan kan 170 minimal. Jadi itu cuma anak saya 168, masih kurang. Mana kadang-kadang itunya nggak tahu kenapa orang yang udah 170 juga jadi 160 berapa gitu, jadi kurang. Kita udah khawatir, tapi kita yakin kita udah ijab di sini, kita udah sedekah, kita udah ngelangkahin apa-apa. Terus kalau mau tes misalnya terakhir tuh ada TOEIC, ada TOEFL, dan yang ngetes itu dari UI, pinter-pinter semuanya. Kita ijabin di sini di kandang, terus anak saya suruh apa? Suwuk samahan Sendiri. Kita di sini ijabin ke Mama Ali anak saya mau tes apa TOEFL besok. Karena yang ngetes saya itu bukan dari perusahaan tapi dari UI. Dan alhamdulillah dapatnya 525. Itu subhanallah. Dan dia itu Inggrisnya paling the best di antara yang lain-lainnya. Kita tetap ke kandang, sedekah dan ilmu kearifan lokalnya dipakai. Dan Suwuk, yakin. Bu. Suwuk ya Pak Haji. Iya. Walaupun tingginya masuk, Bu. Masuk. Ibu nggak lihat tuh di Papua ada polisi masuk tingginya 100 berapa tuh? Paling kecil. Disuwuk. Diterima. Saya karena nggak ya. Pokoknya kalau udah pakai ilmunya Allah, Bu, yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Apalagi ditambahin dengan sedekah pembersih WC. Apalagi ditambahin dengan ijab ke Allah, nanti anak yatim ngaminin. Karena ini kan anak yatim kita udah teruji, Bu. Teruji apa? Yang datang ke sini rata-rata semuanya 100% terkabul. Mau jadi pramugari terkabul. Mau jadi presiden terkabul. Mau jadi menteri terkabul. Mau jadi dirjen terkabul. Mau jadi sekjen terkabul. Mau jadi kapolda terkabul. Mau jadi pangdam terkabul. Mau jadi danjen terkabul. Jadi ini memang dia udah teruji, bos. Jadi anak yatimnya tuh beda sama anak yatim. Udah pernah ngijabin jadi kapolda belum? Udah pernah ngijabin jadi pangdam belum? Nah, kalau ini mah udah pernah semua. Jadi anak yatimnya tahan banting. Tahan banting. Umrah udah. Iya. Yasinan di Candi Borobudur udah. Mana ada, bos? Anak yatim yasinan di Candi Borobudur. Nggak ada, itu kan agama Buddha. Tapi kita yasinan di Candi Borobudur. Ijab di Candi Borobudur. Amin, amin. Coba siapa yang mau ngelarang? Orang anak kecil-kecil. Pada ngerogoh. Ada namanya kontol bimo tuh. Pada kesandung-sandung. Ada di dalam itu. Ada orang lagi begini. Nah, siapa yang bisa megang alat kelaminnya, pasti ajannya terkabul. Nah, kita yang dewasa nggak nyampe. Masa anak yatim nyampe, bos? Ini kan berarti sesuatu yang luar biasa, kan? Iya, benar. Nah, kita udah ijab di Mbah Marijan. Udah 3 kali di Mbah Marijan. Jadi ada bunker di atas naik. Kita ijab yasinan buat Mbah Marijan. Coba bayangin, bos. Iya kan? Di Marco ikut. Manjur. Terus apa lagi, bos, yang mau diobrolin? Udah Pak Haji. Paksain ya. Nanti dianterin sama Uje apa itu di Riung, J. Sedekah mobil Prado. Kasih lihat STNK-nya sama ininya ya. Nanti dijapin ya. Nanti ada Haji ada Pak itu. Pak Oki yang mereksa ya. Sip. Terkabul ya, bos.
Sip, cair 10M. Kasih centongnya. Kasih 2 bos, suami istrinya. Kasih centongnya. Satu lagi. Kasih centongnya 2. Satu. Ya, semangat ya. Suaminya 1, istrinya 1. Kasih uang bibit.